Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diansyah. Saya berasal dari kelas Teknik Informatika A1 semester 3 dan di sini saya mendapatkan tugas untuk ujian akhir semester saya, yaitu membuat suatu CRUD di dalam suatu framework. Nah, untuk framework yang saya pilih tersendiri adalah yaitu Laravel 9. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Di sini saya menggunakan Laravel 9 karena eh, untuk kode Igniter 3 insya Allah sudah bisa, dan untuk Laravel 9 tersendiri ada tantangan yang lebih gitu di sini. Karena di sini tidak menggunakan localhost, tetapi ternyata Laravel itu memiliki servernya tersendiri, di mana untuk mengakses server tersebut kita memerlukan eh, suatu sintaks, yaitu di sini ada PHP artisan serve, di mana si sintaks ini harus diaktifkan di dalam folder Laravel 9 itu tersendiri. Nah, setelah aktif, maka kita bisa mengakses ke web Laravelnya. Nah, di sini untuk tampilan home sudah saya rubah, di mana untuk controllernya itu kita mulai di sini untuk mereturn data. Untuk tampilan home tersendiri itu ada di eh, nah di sini untuk di rootnya itu pertama, karena kita menggunakan home ya, saya sudah menggunakan yang dari bawaan dari Laravelnya, yaitu untuk get eh, garis miring itu akan ke menuju ke welcome. Saya langsung root saja karena menurut saya itu lebih efisien. Nah, di sini untuk tampilannya sendiri di sini saya menggunakan Bootstrap 5, di mana untuk Bootstrap 5 ini sudah responsif. Kemudian di dalamnya itu eh, kita tinggal mengedit untuk keperluan kita di web saja. Kemudian untuk di ini tuh kan di sini ada extend design.design. Mengapa saya menggunakan ini? Karena untuk bawaan dari Bootstrap-nya itu saya disimpan di tempat yang berbeda. Saya simpannya itu di desain dan desain. Nah, untuk desain yang pertama ini eh, itu menamakan foldernya, kemudian disambung dengan titik, yaitu lanjut ke filenya, file mana yang kita tuju, yaitu design.blade. Nah, di sini sudah terlihat ya eh, dengan judul title-nya itu G Library, di mana ini akan tampil di atas webnya sebagai nama web ini. Kemudian di sini kelas background-nya itu light, karena di sininya terang ya, jadi nggak terlalu gelap gitu. Lanjut, kemudian kita ke tampilan welcome. Nah, untuk tampilan welcome tersendiri, di sini saya memberikan kode navbar atau navigation bar. Di sini saya menggunakan dari Bootstrap 5, yaitu navbar expand. LG itu di sini untuk large, kemudian navbar lagi dengan temanya itu dark untuk tulisannya itu. Jadi nantinya itu tidak bertabrakan dengan warna primary. Primary itu yaitu warna yang biru. Kemudian di sini ada container fluid, di mana navbar brandnya itu Harif-nya itu Egi Library, di mana di sini saya tidak melingkan untuk Harif ini sebagai link nantinya kalau diisi gitu. Kemudian lanjut ke navlink aktif. Di sini link yang aktifnya itu Harif ke slash, yaitu untuk tampilan home. Karena tadi kita sudah lihat ya untuk di bagian web sini, maka akan ditujukan kepada welcome untuk fungsinya. Kemudian lanjut eh, di sini ada juga nav item drop down. Nah, untuk drop down sendiri tidak dilingkan karena di bawahnya ada list anggota, tambah data, dan about buat filter. Kita bisa lihat di sini.
Nah, di lainnya ini, nah, ini tuh yang disebut dengan drop down, atau nantinya ini bisa ngelink ke yang lain. Kita di sini, nanti kita klik ya. Kemudian untuk learn more-nya ini, saya sambungkan kepada about creator. Kemudian di sini saya untuk tampilan awalnya hanya menggunakan Jumbotron, yang dimana di dalamnya hanya ada tulisan saja. Mungkin untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ke CRUD ya. Tujuan awal kita yaitu create, kemudian update dan delete. Nah, di sini untuk tampilan list anggota itu, karena tema awal kita adalah perpustakaan, jadi saya meliskannya di anggota saja untuk read, kemudian create, delete, dan update-nya. Semuanya disatukan di sana. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa ada tambah data di sini untuk read, dan kemudian untuk read itu read data ada di sini. Nah, kenapa di sini ada 2 halaman? Karena di sini saya membatasi menggunakan pagination agar data yang tampil itu hanya 5. Jika lebih dari 5, maka akan uh, lanjut ke halaman yang berikutnya. Baik, kita langsung saja ke modul yang selanjutnya. Saya akan menjelaskan sintaksnya terlebih dahulu untuk tampilan di list anggota ini. Untuk list anggota itu ada di index.blade. Nah, di sini juga menggunakan bootstrap 5 dengan extend ke design.design lagi. Di mana di sini saya menambahkan lagi navbar seperti yang tadi. Kemudian eh, semuanya hampir sama untuk navbar. Kemudian di sini saya menambahkan form pencarian, di mana nanti kita dapat mencari satu kata kunci di dalam data. Di mana get itu get kata kunci. Nanti di placeholder-nya itu di search. Ini untuk tambahan dari saya dalam web ini. Nah, untuk tabelnya menggunakan tabel strip dengan nomor, nama, kode, tanggal, tempat lahir, pendaftaran, dan action. Di mana di dalamnya ada dollar numbering, kemudian untuk numbering ini adalah penomoran di nomor ini supaya datanya itu terurut. Kemudian untuk sistem, untuk item nama anggota ini nantinya yang akan ditampilkan itu yang mana. Nah, sehingga muncullah yang ini, nama ini ke bawah, kemudian kode, tanggal lahir, tempat lahir, pendaftaran, dan untuk action ini adalah sebuah action nantinya, sebuah button. Di mana untuk kelas button yang edit itu akan diarahkan kepada URL glib garis miring eh, item nama anggota, kemudian diedit. Ini untuk bagian update ya nanti. Kemudian untuk home on submitnya itu return confirm. Ini untuk di bagian yang delay method post. Nah, nanti akan tersubmit dia kita menghapus data. Nah, di sini ada PHP numbering plus plus. Kenapa plus plus? Karena agar setiap data yang nanti kita input eh, memberikan nomornya sendiri gitu. Jadi tidak perlu secara manual. Mungkin untuk tampilan read seperti itu, kita lanjut ke tampilan read, yaitu tambah data. Ini akan ada tambah data. Nah, untuk tampilannya di web seperti ini, dan kemudian saya akan menjelaskan sintaknya di create.blade.php. Untuk extendnya semuanya hampir sama, yaitu ke design.design. Kemudian di sini untuk formnya, saya menggunakan form action dengan nanti setelah method post atau setelah saya save, nanti di button ini di paling bawah setelah di save,
maka akan ngelink ke bagian glib. Kemudian di sini ada my3, kemudian P3, kemudian backgroundnya itu body, rounded shadow SM. Di sini untuk eh, karena di sini kalau dilihat secara lebih detail lagi, di sini ada box-box kecil per misalkan ini nama, kode, tanggal lahir, tempat lahir, pendaftaran, dan update terakhirnya itu memiliki boxnya sendiri, jadi tidak disatukan. Kemudian di sini kan ada tombol back. Nah, untuk tombol back tersendiri, jika kita tidak ingin gitu ya untuk menambahkan data atau kembali, maka akan diarahkan ke URL jelib adanya perubahan tanpa adanya perubahan data. Oh iya, di sini saya tadi lupa menjelaskan untuk database-nya itu, kalau di Laravel 9, kita harus membuatnya secara manual. Membuatnya dari mana? Ada di migration. Migration itu ada di database. Nah, datanya itu harus dibuat secara manual terlebih dahulu, baru diimpor ke database. Dan untuk data yang saya buat, yaitu database yang saya buat adalah satu. Kemudian untuk yang 4 ini adalah merupakan bawaan dari Laravel itu tersendiri. Kita bisa lihat. Nah, ini di localhost. Kemudian database-nya itu di sini saya menamakannya itu Perpus Lara. Nah, di mana yang telah saya buat yaitu eh, dengan tabelnya itu perpus. Coba kita lihat tabel perpus ini berisi apa saja. Apakah sama? Nah, di sini terdapat eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Kita lihat untuk di tampilan webnya. Kembali dulu. Nah, karena tadi datanya ada 7 ya, dan ditampilkannya juga 7. Kemudian langsung aja kita kembali ke modul yang tadi, yaitu tambah data. Misal di sini saya menambahkan eh, kode ini misalkan kemudian misalkan untuk tanggal lahirnya itu 2002, dan kemudian tempat lahirnya itu pengalengan, ini pendaftarannya itu misalkan sekarang, kemudian di update terakhir itu sekarang juga. Kemudian kita save. Atas nama Siti itu apakah harus save dengan benar atau tidak? Kita akan kembali ke halaman Glib. Nah, di sini kita lihat, di sini ada, ternyata di data ketiga ya, data ketiga ada. Nah, kita lanjut ke modul edit. Untuk edit itu ada di perpus ya di sini. Nah, untuk editnya formnya itu sama dengan form create ya. Cuman bedanya di sini adalah dari tadinya yang itu method post, jadi memposting gitu ya, membuat suatu data yang baru, tapi kita di sini mengganti metodenya menjadi put, atau kita hanya menambahkan saja tanpa mengubah data yang lainnya. Dan untuk bawahnya juga sama, buttonnya masih tetap sama. Kita coba untuk mengedit. Misalkan yang tadi ya, Siti kita edit lagi. Dan kita edit. Nah, misalkan yang ini tuh kita tambahkan namanya.
dan kita save. Nah, atas nama Siti telah berubah ya menjadi Siti Aisyah. Kemudian kita coba untuk delete. Nah, untuk delete itu ada peringatan terlebih dahulu karena takutnya nanti ada eh, apa ya, kesalahan teknis dari kita tersendiri, tidak sengaja gitu untuk menghapus. Jadi saat kita ingin menghapus harus ada warning dulu agar tidak sembarangan terhapus. Nah, untuk sintaksnya itu berada di hmm, berada di jeli controller. Nah, di sini. Nah, sebenarnya untuk karakter tersendiri sudah ter apa ya, sudah terstruktur untuk bagian controllernya. Di sini merupakan tadi untuk menentukan jumlah baris, misalkan yang tadi kan 5 ya, ini pagination-nya di sini. Nah, enggak paginate berdasarkan jumlah baris di sini ada 5. Kemudian datanya ini nama anggota, kode anggota, tempat tanggal lahir, tempat lahir, kemudian created. Created itu untuk update-nya terakhir kapan. Kemudian function create itu akan di return view-nya itu ke purpose.create. Kemudian di sini ada function store. Untuk store itu untuk mengupdate. Untuk show ini saya tidak menggunakan karena di sini saya tidak menggunakan suatu gambar atau suatu yang dimasukkan lagi ke dalam web saya. Kemudian di sini ada edit dan ini ada update. Nah, kemudian untuk public function itu destroy. Destroy itu untuk menghapus dari mana? Dari data yang ada di eh, apa? Yang ada di table purpose di mana kita harus mengambilnya dari nama anggota, misalkan SID delete, langsung di delete. Nanti di return redirect, kemudian akan diarahkan lagi kembali ke glib dengan eh, peringatan nih itu sukses, hasilnya itu sukses, berhasil delete data. Kita coba untuk mendelete data. Ini kan tadi yang kita buat, kita delete lagi. Kita oke. Nah, untuk datanya itu kembali menjadi 7. Nah, di sini saya menambahkan suatu table search di mana saat kita akan mencari nama, kita tinggal men-search saja. Nah, ini kita search. Nah, maka yang tampil hanya data yang di-search saja. Kan di sini ada dengan gigi. Misalkan kalau dengan NIM, ya dengan kode 4103. Kita coba. Nah, maka yang muncul yang memiliki kode ini saja. Mungkin kita lanjutkan untuk ke about creator. About creator ini saya tambahkan ke tentang pembuat atau kreator. Kemudian kembali lagi ke back to form. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk tugas UAS kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.